Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, salam rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi di ibadah Sabat pada hari ini. Yuk, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka di Injil Markus pasal 11 mulai ayat 13 ya. Judul perikopnya adalah Yesua mengusir para pedagang di Bait Suci. Ya, tentunya rekan-rekan sudah tahu semua ya kisah ini ya. Ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal, bahkan dikisahkan juga ya, diajarkan juga di sekolah minggu ya atau sekolah Sabat, mengenai bagaimana Yesua mengusir para pedagang di Bait Suci. Kita akan bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Dan mereka tiba di Yerusalem, dan setelah masuk ke dalam Bait Suci, Yesua mulai mengusir keluar mereka yang menjual dan yang membeli di dalam Bait Suci. Dan dia menjungkit-balikan meja-meja penukar uang dan kursi-kursi orang yang menjual merpati. Dan dia tidak mengizinkan bagi siapapun membawa barang melalui Bait Suci. Dan dia mengajar seraya mengatakan pada mereka, bukankah telah tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu telah menjadikannya gua penyamun. Dan para ahli kitab dan imam-imam kepala mendengar, dan mereka mencari cara bagaimana mereka dapat membinasakan dia. Sebab mereka takut akan dia karena seluruh rumah orang-orang terkagum-kagum atas pengajarannya. Dan ketika senja tiba, Yesua pergi keluar kota itu. Oke, haleluya. Ya, rekan-rekan semuanya, kita hari ini mau belajar apa yang suka disalahartikan ya oleh orang-orang. Bagaimana Tuhan Yesua mengusir para pedagang di Bait Suci. Ya. Nah, sebelum kita mulai rekan-rekan, salah satu contoh daripada pendapat orang-orang yang salah mengenai kejadian ini adalah apa? Mungkin Yesua menganggap para pedagang itu pedagang yang curang ya. Bahkan ada yang bilang mungkin Pak, mereka dagangnya itu kalau ada kembalian, mereka bilang ada kembalian, lalu kembaliannya pakai permen gitu ya. Ya boleh juga ya. Oke, nah jadi ada banyak pendapat lucu-lucu yang mengenai yang dimaksud oleh Tuhan Yesua, kamu menjadikan seorang penyamun itu apa? Nah banyaklah ya. Tapi di sini teman-teman, di sini yang dimaksud oleh Tuhan Yesua adalah apa? Sarang penyamun. Orang-orang yang rampok ya teman-teman ya. Nah, apa yang dirampok sebenarnya? Tapi di sini ada kuncinya yang kita lihat di ayat yang ke-17 ya. Bukankah telah tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, namun kamu telah menjadikannya gua penyamun ya, atau sarang penyamun. Oke, rekan-rekan. Nah, kata kunci ada di rumah doa segala bangsa. Oke, rekan-rekan, seperti yang mungkin Anda telah ketahui ya, kalau Anda lihat di monitor ya di depan, Anda melihat bahwa ini adalah denah Bait Suci. Dan ruangan-ruangan ini atau lapangan-lapangan ini, lapangan yang paling luar itu yang namanya lapangan bangsa-bangsa ya, atau lapangan goyim. Itu adalah lapangan yang ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi, non-Israel untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi mereka yang menyembah Tuhan, kalau bangsa-bangsa non-Yahudi pada waktu itu, mereka boleh mendekat ke hadirat Bapa Yahweh atau hadirat Tuhan. Paling dekat itu di lapangan atau di tempat untuk para goyim ya, atau untuk para lapangan bangsa-bangsa ya, lapangan untuk goyim. Nah teman-teman, kayaknya gede ya lapangannya ya. Tapi kalau lagi hari raya tertentu ya, misalnya aja ibadah untuk Pesak atau Paskah ya, maka lapangan itu bisa dijejeri dengan 250.000 orang ya. Jadi kalaupun lapangannya katakan gede, sebenarnya nggak gede juga kalau lagi banyak jemaat ya. Nah sayangnya di lapangan ini dipenuhi juga dengan lapak-lapak para pedagang ya. Jadi orang-orang yang jualan, yang nuker uang segala macam ya, penusak bikin meja atau mereka bawa meja ditaruh di lapangan itu, di lapangannya para goyim ya, atau lapangan bangsa-bangsa. Nah rekan-rekan, di sini Tuhan Yesus marah karena apa? Bukan karena para pedagang itu berdagang dengan gak jujur, bukan ya. Tapi kenapa? Karena pedagang itu seperti dituliskan di ayat tadi, di ayat 17 tadi, para pedagang itu merampok
haknya bangsa-bangsa untuk datang dan mendekat pada hadirat Tuhan. Itu yang bikin Tuhan Yesus marah. Berkali-kali Tuhan Yesus mendekatkan diri dan mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa goyim. Misalnya apa? Kalau Anda lihat peristiwa 5 roti dan 2 ikan ya, memberi makan 5.000 orang, itu diadakan di mana? Firman Tuhan mengatakan itu terjadinya di Galilee of Gentiles ya, atau di Galilea bagiannya orang-orang Gentile atau orang-orang goyim, bagiannya orang-orang non-Yahudi. Jadi teman-teman, berkali-kali Tuhan Yesus mendekatkan diri pada bangsa-bangsa non-Yahudi. Contohnya lagi apa? Tentang perempuan yang ada di sumur, wanita Samaria. Ya, itu juga bangsa non-Yahudi. Karena orang Samaria itu memisahkan diri dari bangsa Yahudi. Ada sejarahnya, kita akan bahas di khotbah lain kali ya. Tapi rekan-rekan, contohnya lagi apa? Tentang anak muda atau orang muda yang gila, yang dirasuki oleh roh-roh jahat ya, yang ada di kuburan, yang ada di daerahnya orang-orang Gentile atau orang-orang goyim, orang-orang non-Yahudi. Jadi berkali-kali Tuhan Yesus memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan Tuhan Yesus itu marah besar pada waktu ada yang mau merampok haknya orang-orang goyim atau orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau Anda merasa Anda ini non-Yahudi, Anda merasa kok susah ya untuk orang non-Yahudi mendapat keselamatan? Jawabannya rekan-rekan, tidak. Karena hari ini sama kayak zaman Tuhan Yesus waktu masih berjalan di muka bumi ini, dia rindu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, kepada Anda dan saya yang adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahkan dia marah ketika ada pedagang-pedagang tapi mempersulit atau mengambil haknya goyim atau bangsa non-Yahudi untuk mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh atau kepada Tuhan. Ya, jadi rekan-rekan, di sini yang dimasukkan sarang penyamun ke buah penyamun adalah apa? Orang-orang yang merampok haknya orang-orang non-Yahudi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Bapak Yahweh. Jadi hari ini kita bisa melihat hatinya Tuhan Yesus, hatinya Bapak Yahweh yang rindu untuk menyelamatkan, memberkati bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk Anda dan saya juga ya. Jadi kita yang bukan orang Yahudi, kita pun dikasih oleh Bapak Yahweh sama. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus di sini jengkel sekali pada orang-orang yang mempersulit untuk orang-orang, untuk bangsa-bangsa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini Anda ingin diberkati oleh Tuhan, maka yang perlu dilakukan adalah apa? Anda perjuangkan agar Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus HaMashiach, daripada Bapa Yahweh sampai ke telinga atau orang-orang bangsa-bangsa, bangsa manapun juga ya. Jadi buat Anda yang hari ini sudah memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun Anda memberkatinya, buat saya nggak masalah. Karena buat saya hamba Tuhan, hamba Elohim, maka Anda memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun juga sama aja ya. Kalau Anda sudah memberkati pekerjaan Tuhan, maka tenang aja, Bapa Surgawi kita tidak berutang budi pada Anda. Dia nggak berutang ya. Ada berkat yang luar biasa yang akan Bapa berikan kepada Anda, yang udah memastikan Injil keselamatan sampai ke bangsa-bangsa ya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya mengatakan pada Anda, kalau Anda rindu untuk diberkati oleh Tuhan, maka terus beritakan firman Tuhan dan terus pastikan firman Tuhan keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa ya. Dan satu hal yang pasti, kalau Anda menghalang-halangi keselamatan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan Yesus HaMashiach sampai ke bangsa-bangsa, kalau Anda termasuk orang yang menghalang-halangi, maka hati-hati ya. Karena firman Tuhan ini berkata apa? Tuhan Yesus yang akan berurusan dengan Anda ya. Mungkin Anda akan diusir ya dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Anda mempersulit bangsa-bangsa untuk mendengarkan firman Tuhan, mempersulit bangsa-bangsa untuk merasakan hadirat Tuhan ya. Jadi hari ini kalau Anda adalah orang-orang yang termasuk yang memberitakan firman Tuhan, memastikan bahwa hadirat Tuhan bisa dirasakan oleh bangsa-bangsa, maka tenang aja, Anda termasuk orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus HaMashiach ya. Oke, berikutnya rekan-rekan, ayat yang ke-18, dan para ahli kitab dan imam-imam kepala mendengar
dan mereka mencari cara bagaimana mereka dapat membinasakan Tuhan Yesua. Jadi sejak kapan sih Tuhan Yesua itu mulai dibenci dan mulai ada yang berencana untuk membunuh Tuhan Yesua, menyalibkan Tuhan Yesua? Yaitu pada waktu para imam mendengar atau melihat bahwa Tuhan Yesua membersihkan lapangan untuk bangsa-bangsa dari para pedagang, ya rekan-rekan ya. Jadi kalau orang-orang yang mulai terganggu duitnya, maka mulailah orang-orang itu berusaha untuk menyingkirkan Anda. Jadi kalau hari ini Anda mengusik nih ya pundi-pundinya orang tertentu, maka ini saatnya Anda mendekatkan diri, saatnya Anda berdoa sungguh kepada Tuhan untuk melindungi Anda. Karena saya tahu ada orang-orang yang gak suka Injil keselamatan itu disampaikan ya kepada bangsa-bangsa. Oke rekan-rekan semuanya, hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya adalah apa? Satu hal yang pasti, Tuhan Yesua bukan membenci pedagang, bukan ya. Tuhan Yesua bukan melarang orang berhenti berjualan, enggak, bukan itu ya. Bahkan sebenarnya para penukar uang itu bagus loh. Banyak orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang mau beribadah harus bayar pajak ya kepada Bait Suci, itu mata uangnya beda, bukan mata uangnya kaisar ya. Jadi mereka harus tukar uang dulu. Jadi kalau ada penukaran uang itu benar bagus ya. Kalau ada orang-orang yang menjual burung merpati untuk korban di Bait Suci, itu bagus dan membantu sekali ya rekan-rekan ya. Tapi yang di sini di-highlight di sini oleh Tuhan Yesus adalah apa? Rumah doa segala bangsa. Ya, jadi rumah Tuhan selalu dari dulu pun terbuka untuk semua bangsa, bukan cuma untuk bangsa Yahudi. Jadi rekan-rekan, Anda nggak perlu ke Yahudi-Yahudian, karena Tuhan mengasihi Anda, bangsa apapun Anda, Tuhan mengasihi Anda sama, ya. Tuhan mengasihi Anda sama. Jadi Anda nggak perlu ke Yahudi-Yahudian. Kita berakar Ibrani betul, tapi kita nggak perlu pura-pura jadi Yahudi KW, nggak perlu teman-teman ya. Karena apa? Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari dulu, dari perjanjian lama pun sama. Rumah Tuhan akan dikenal sebagai rumah doa segala bangsa, bukan cuma bangsa Yahudi aja. Ya, jadi Tuhan pun marah kalau ada orang yang merampok haknya orang-orang non-Yahudi untuk mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Dia marah, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini pertama Tuhan adalah apa? Tuhan terbuka untuk semua bangsa. Kita betul berakar Ibrani, tetapi kita nggak perlu jadi Ibrani KW, nggak perlu. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa, termasuk ada yang bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, yang Tuhan mau garis bawahi adalah apa? Jangan merampok haknya bangsa-bangsa non-Yahudi atau mempersulit haknya bangsa-bangsa non-Yahudi untuk mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Ya, yang kedua, teman-teman, seringkali orang menyerang nama Yahweh. Di sini dikatakan ya bahwa Tuhan Yesus pun rindu supaya orang-orang datang ke Bait Suci. Kalau di Bait Suci yang disembah siapa? Tentunya nama Yahweh, bukan nama Zeus, bukan nama Allah, bukan nama Tuhan lain. Dalam Bait Sucinya orang Ibrani yang disembah, yang ditinggikan adalah nama Yahweh. Saya tahu akhir-akhir ini ada banyak orang yang menyerang. Bahkan di grup yang nama grupnya aja Bapa Yahweh semesta alam, ya. Ada orang-orang yang berkata, "Maaf Pak, nama Tuhan itu bukan Yahweh." Lu gila kali ya. Ini grupnya penyembah Bapa Yahweh. Lu bisa-bisa bilang kalau nama Tuhan bukan Bapa Yahweh. Ya, sadar lo, sadar ya, sadar. Bok sadar ya. Kalau ini adalah grupnya penyembah Bapa Yahweh. Artinya apa? Yang disembah di sini adalah Bapa Yahweh. Kalau kamu hanya Bapa Yahweh, kamu salah grup, ya. Jadi jangan Anda berusaha menjauhkan orang dari Bapa Yahweh. Ya, Tuhan pun gak suka ada orang-orang yang menjauhkan orang-orang dari Bapa Yahweh. Jadi kalau Anda udah tahu bahwa Tuhan yang benar namanya adalah Bapa Yahweh, Bapa surgawi kita namanya adalah Yahweh, atau terserah Anda deh namanya apa. Tapi tulisannya itu Yod He Waw He, ya. Kalau nama Tuhan itu adalah Yod He Waw He, yang saya bacanya itu sama kayak orang-orang Ibrani baca ya, yaitu Yahweh. Maka rekan-rekan, jangan Anda berusaha menjauhkan orang-orang dari Bapa Yahweh. Dia nggak suka, ya. Jadi buat Anda, baik Anda yang udah percaya dengan nama Bapa Yahweh atau belum, nggak masalah. Tapi rekan-rekan, buat orang-orang yang udah mengenal nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, Anda jangan halang-halangin. Hormatilah, ya.
Jadi kalau ada orang yang mau menyembah Bapak Yahweh, mau menyembah Tuhan Yeshua, jangan dialang-alangin ya. Nanti Anda akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Seperti firman Tuhan di Injil ini ya, di Injil Markus ini, Anda berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kalau Anda berusaha menghalang-halangi orang untuk menyembah Bapak Yahweh dan menyembah Tuhan Yeshua HaMashiach. Oke, rekan-rekan. Jadi buat hari ini, Anda yang udah kenal nama Yeshua HaMashiach, Anda yang udah kenal dengan Bapa Surgawi, Bapak Yahweh, Anda teruskan beribadah kepada Bapak Yahweh. Karena bahkan di Injil pun dituliskan, Tuhan Yesus berkata, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Artinya nama Tuhan itu penting. Penting nama Tuhan, bukan cuma Theotokurios, tapi nama Yod-Heh-Waw itu penting bagi Tuhan Yeshua ya. Jadi kalau Anda sudah mengenal nama Bapa Surgawi dengan benar, sembahlah Tuhan dengan namanya yang benar ya. Saya di sini nggak mau ngomong ya kalau nama A salah, nama B salah, nama C salah, enggak ya. Anda mau menyembah dengan nama Tuhan Yesus, buat saya oke. Kenapa? Karena Yesus itu bukan nama Tuhannya orang Yunani. Yesus adalah transliterasi atau perubahan penulisan supaya suaranya mirip dengan yang asli. Nah, siapa nama yang asli? Nama Tuhannya orang Kristen yang asli adalah Yeshua, ya. Dan ditransliterasikan sebagai Yesus karena orang-orang Yunani menggunakan atau menambahkan akhiran us di nama pria yang dihormati, ya. Jadi karena itikatnya untuk menghormati, saya setuju, ya. Jadi Yesus itu adalah nama penghormatan orang-orang Yunani kepada nama Yeshua. Yeshua jadi Yesus ya. Mark itu jadi Markus ya. Tambahin us kenapa? Karena penghormatan, bukan penghinaan. Jadi kalau biografinya sama ya, kalau silsilahnya sama, maka itu orang yang sama. Meskipun namanya mungkin beda karena faktor penulisan ya atau faktor kultural ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyebut Yeshua dengan Yesu atau Cu Yesu, Anda menyembah Tuhan yang benar. Jadi rekan-rekan, Yesus adalah nama tanpa makna karena nggak ada maknanya. Tapi Yeshua adalah nama yang penuh makna. Ye bahasa Ibrani, Ye itu artinya adalah mirip seperti He ya, dia laki-laki, pengganti orang ketiga tunggal pria ya. He. Shua artinya adalah menyelamatkan, saves ya, menyelamatkan. Jadi Yeshua artinya He saves ya, dia menyelamatkan. Dan dia itu merujuk pada siapa? Merujuk kembali pada firman Tuhan. Dikatakan di satu firman Tuhan dikatakan apa? Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Jadi nama Yeshua itu merujuk kepada siapa? Bapa Yahweh. Karena penyelamat bagi orang-orang, bagi umat Tuhan adalah Yahweh. Enggak ada penyelamat lain. Jadi Yeshua adalah Yahweh sendiri. Betul. Yeshua bukan Bapa Yahweh, tapi Yeshua adalah Yahweh Sang Putra. Yahweh yang role-nya sebagai Sang Putra, sebagai juru selamat, ya, sebagai Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba, ya, menjadi sama dengan manusia. Bukan manusia, tapi mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, ya. Tujuannya buat apa? Untuk menyelamatkan saya dan Anda. Oke, rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini peringatan daripada Bapak Yahweh, peringatan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach adalah apa? Kalau Anda sudah kenal dengan nama Tuhan yang betul, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, maka sembahlah Tuhan dengan nama itu, ya. Dan Tuhan gak suka dengan orang-orang, Tuhan marah pada orang-orang yang menjauhkan bangsa-bangsa dari hadirat Tuhan yang benar, dari hadirat Bapak Yahweh, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini bersyukurlah kita yang sudah mengenal nama Tuhan yang betul, yang sudah mengenal nama Bapa Surgawi yang benar, yaitu nama Yod-Heh-Waw, yang saya baca Yahweh. Oke rekan-rekan, yuk mari kita berdoa sekarang. Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau telah memberikan pada kami Tuhan anugerah-Mu, sehingga kami boleh mengenal nama-Mu yang benar, yaitu nama Bapa Yahweh, mengenal Juru Selamat yang benar, yaitu nama Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau telah memperkenalkan diri-Mu pada kami, Engkau telah memberikan kami kasih karunia, karena bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau Tuhan yang telah memilih kami. Dan kami terima sekarang Tuhan, hak itu Tuhan, hak itu kami terima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami telah mengenal nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, Yeshua
Tuhan yang menyelamatkan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus HaMashiach, kami minta Tuhan supaya Engkau terus memberkati kami, sehingga kami boleh Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Kami boleh terus ambil bagian dalam memastikan bahwa Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus HaMashiach diberitakan dan didengar oleh bangsa-bangsa. Dan makin lama Tuhan, kami boleh makin mengenal Engkau dan boleh makin membuat dirimu semakin dikenal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus HaMashiach kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.